sebenarnya status Bang Deka Chandra ini apa sih? Penasaran? Penasaran? Hai Sobat Erika Show Up, jumpa lagi dengan saya. Yang pastinya hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ada Bang Deka Chandra Asena yang akan kita kupas perjalanan cinta dan citanya sampai akhirnya dia dikontrak oleh SCTV loh. Hidup penuh intrik, penuh duka dan kesedihan. Lalu akankah berakhir dengan tawa dan kebahagiaan? Seperti apa perjalanannya? Yuk ikutin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa bersama saya Erika Kamal Show Up. Dan kali ini tidak seperti biasa karena saya ditemani oleh co-host ganteng Zaki. Zaki. Oke. Selamat Baik. malam. Selamat malam. Dan yang paling spesial hari ini kita akan mewawancarai siapa? Bintang tamu kita. Bintang tamu siapa? Siapa penasaran? Iya, Ini penasaran. udah eksis banget di per-YouTubean. Wow, per-YouTubean. Pokoknya Keren. dan Terus? juga eksis banget di dunia per-Facebookan. Wow, Dan per-Facebookan. juga di per-Instagraman. Pokoknya eksis sekali Berarti ya. dia luar biasa. Luar ya? biasa banget Dan ya. kabarnya juga dia dikontrak oleh salah satu stasiun TV swasta. Wow, penasaran? Tahu stasiun TV apa? Apa? SCTV. Wow. Keren Keren gak? banget ya. Penasaran? Penasaran? Oke, langsung aja kita panggil Ini dia. Bang Deka Chandra Asena. Assalamualaikum. Sawadika. Selamat malam. Sawadika. Oke. Sawadika. Waduh, gimana Oh, saya? Duduk di bawah, jangan ya. Maaf ya, saya jadi babu sedikit. Terima kasih. Pak. Keren Oke. banget studio kita. Iya. Oke, terima kasih Bang Deka. Di mana? Terima kasih banget udah datang ke sini, tentunya karena waktunya sangat sibuk ya. Alhamdulillah akhirnya bisa datang ke Erika Kamal Show Up. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan intrik, kisah penuh suka duka seorang Deka Chandra Asena. Penasaran Seperti kan? apa perjalanan hidupnya? Seperti apa kisah cintanya? Seperti apa cita-citanya? Zaki mau Wow. tanya apa lagi? Penasaran banget Nanti ya kita di ya, sini ya. nanti kita bahas satu persatu. Yang jelas Zaki hari ini sudah mengorbankan celananya untuk Oh dikoyak-koyak. iya. Mau ya pemirsa ya, ini lagi tren 2022. Oke. Celana-celana Celana sobek. dasar ya Mbak ya. Iya, kayaknya. Besti. Oke, apa kabar Bang Deka? Alhamdulillah Erika, baik alhamdulillah sehat dan terima kasih untuk Erika, Kak Erika yang sudah mengundang Deka Chandra Asena di channelnya Erika Show Up. Jangan lupa di subscribe dulu, Oke, di subscribe dulu channel di YouTube-nya Erika Show Up ini. Iya. Dibagikan biar nanti semakin semangat Kak Erika buat bikin konten. Kayak Oke. gitu. Tapi jangan pernah subscribe channel YouTube lagi. Karena nanti bakal menyesal. Kenapa? Kenapa? Ada apa di sana? Isi channelnya itu nggak penting banget. Ada segini. Ada, pokoknya Jangan ya. subscribe YouTube Zaki juga ya. Oke, harus itu wajib. Heeh. Nah, Bang Deka mungkin sekarang lagi sibuk-sibuknya. Benar, lagi sibuk-sibuk banget ya. Sibuk banget Boleh atau nggak sibuk seperti enggak? itu? Sibuk banget, sibuk sekali ya. Zaki banget gitu ya. Kayak apa itu kayak? Zaki banget. Iya, aku jadi Bintang siaran. terngiang-ngiang. Zaki, sibuk banget, sibuk sekali. Kayaknya. Kata-kata Dio. Zaki Parfum. Ya. Jangan lupa order Zaki Parfum. Udah, kita kembali ke Oh Bang iya. Deka. Oke, Buat ke kembali Erika. ke laptopnya. Sekarang sibuknya sibuk apa sih? Tuh. Kalau sibukan sekarang kak, yang pertama kan Facebook, YouTube itu pasti ya. Sekarang ada kesibukan baru yang tadi sebutkan Apa? di judulnya. Oke, Oh, iya. SCTV. Nah, Nah, iya. ini sangat penasaran ya Zaki ya. Yang Benar pastinya sekali. juga para fans Bang Deka Chandra baik di Facebook, di YouTube maupun di Bagi TikTok. Di Facebook, di Instagram Oh, pokoknya ya. di mana lagi Ki? Di WhatsApp. Di WhatsApp. Di Sungai Musi tentunya Ki ya. di Sungai Di Musi. Sungai Musi. Biasanya tentunya. dia di situ, Oh, Sungai dia Musi. dia ngapain? Jadi buaya Bukan. darat. Jantung muncul. Jelantum ke debur. Oke, itu kok bisa Bang Deka sampai dikontrak oleh SCTV yang mungkin tidak semua orang bisa sampai seperti itu ya Iya, Zaki benar ya. sekali. Zaki aja pengen. Pengen banget, pengen sekali. Boleh dong Share. tahu pemirsa di sini kok bisa sampai dikontrak SCTV. Iya. Oke, jadi
ceritanya itu kah dulu kan kalau memang awalnya kan memang fokus di YouTube sama Facebook. Setelah sebenarnya dulu lebih awal ke YouTube ya. Alhamdulillah YouTube sudah sukses dan kemudian menjadi Facebooker atau content creator Facebook kayak gitu. Nah, menurut data survei dari Facebook, Deka Chandra Asena, channel aku kalau kan channel Deka Chandra Asena ini adalah yang paling hit dan paling viral nomor 1 di Sumatera Selatan. Nomor 1 Sumatera Selatan loh guys. Jadi ini bukan masalah jumlah berapa followersnya, karena kalau followers di atas saya ada gitu loh. Ada yang di atas saya followersnya, tapi dia ini lebih ke rating, terus share, terus komentar, dan apa sih? Ya pokoknya secara keseluruhan dibungkus menjadikan saya adalah paling hits lah kayak gitu. Kayak gitu kadang-kadang. Ternyata alhamdulillah awalnya sih nggak terlalu menjadi kuat lah bagi saya kan. Tapi biasa aja pertama ya. Senang sih Kak, tapi nggak terlalu gimana ya, namanya cuma pengakuan dari Facebook ya kan. Tapi kan akhirnya kan terbukti ketika itu saya kalau nggak salah malam deh baru sempat buka Instagram malam, ternyata ada DM dari produser SCTV. Awalnya saya pikir ini cuma apa sih, cuma si hi kayak gitu kan. Assalamualaikum, kalimatnya bagus banget nih. Kami dari manajemen produser SCTV gitu kan, dengan bahasa resmi ya dari menawarkan kerjasama untuk channel ini. Kami mencari tahu channel Anda dari rekomendasi teman-teman di Sumatera Selatan kayak gitu. Artinya akhirnya dia kepo ke page Deka Chandra Asena dan YouTube Deka Chandra itu termasuk dia DM ke IG, karena yang paling gampang di DM ke IG gitu. Dan saya pun langsung menanggapinya sangat baik kayak ketika itu, seperti Cak udah betapa di bumi kasarnya sampai ngawang gitu ya. rasanya seperti impian yang ini dia bukan gitu. Karena setahu kita dulu ya untuk melamar ke salah satu stasiun TV aja susah ya, harus pakai surat lamaran, harus bla 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 bla, dan panjang, ada audisi ya. Dan ini secara langsung ditawarkan langsung. Dan itu setelah selesai disebutkan langsung setelah dari Instagram langsung beralih ke message ke WhatsApp gitu kan, langsung kontak-kontakan gitu, telepon-teleponan, disebutkan ketentuan seperti ini dan saya setuju kayak gitu kan. Alhamdulillah kalau dulu awal-awalnya kan perbincangan tentang bagaimana prosedurnya kayak gitu, bagaimana konsep videonya dan lain sebagainya. Kalau sekarang kemarin alhamdulillah kontraknya sudah ditandatangani. Zaki terasa tak menapak bumi. Luar biasa sekali pemirsa Bang Deka ini ya. Pokoknya apa lagi? Zaki parfum. Iklan dulu. Kita iklan dulu. Jangan lupa order Zaki parfum. Nomor WA di bawah ini ya. Apa tuh jargonnya kata-kata? Iya. One spray make your star. Kita bahasa Inggris ya sekarang. Kursus di Google. Oke, jadi kalau mau dikatakan bangga dong ya sekarang ya dengan apa hasil dari sekarang ini. Sebenarnya bukan bangga kalau aku, kalau secara pribadi Deka Chandra Asena bukan menyebutnya bangga, tapi lebih ke bersyukur subhanallah gitu. Tapi kalau dibilang bangga tuh bukan suatu kebanggaan, tapi ini suatu rezeki. Ini saya bilang ketiban bulan gitu. Rezeki nomor 2. Kenapa? Karena gaji dari Facebook, dari YouTube dan dari endorsement itu sudah ada. Maksudnya kayak gitu kan. Jadi ketika dapat dari STP ini ada lagi bakal tambahan income. Jadi ini adalah rezeki dari Allah. Berarti sekarang enak banget ya udah bisa traktir bakso. Iya. Erika bakso dong. Bakso Erika. Ini kamu mau delivery ya? Iya. Boleh diantar kok lah. Oke. Masalah kebanggaan pasti sudah bangga. Bagaimana dengan tanggapan keluarga? Apakah mereka luar biasa atau seperti apa dari ibu atau ayah dari keluarga yang lain mungkin? Kalau untuk sekarang pastinya apa sih? Ya orang tua suka, ya artinya apa sih, senang, bahagia. Karena mungkin salah satu dari cita-cita orang tua kan pasti pengen melihat anaknya sukses, mungkin dalam finansial juga besen masih gitu ya, atau berduit atau bahasa lainnya kan. Pada intinya orang tua tuh bangga lah mungkin kayak gitu kan, senang lagi kayak gitu kayak Erika. Oke, mungkin pasti bangga ya, apalagi kalau penghasilan anak tadi udah dibilang lumayan. Kalau boleh tahu berapa itu JT-nya Bang? JT
Digitnya. Dari mana? Digitnya, Yang mana digitnya. dulu? Yang mana dulu, Kak? Dari per-YouTubean dulu deh kayaknya. Per-YouTubean. Kalau semuanya aja di Kalkulasi. kalkulasi, dikalkulasi dalam waktu Kalau 1 bulan. dikalkulasi ya YouTube, yang paling kecil betulan saya jawab ya, yang paling kecil itu dari YouTube, jujur ya. Oke, Karena paling kecil berarti ya. YouTube paling kecil pendapatannya karena YouTube itu saya cover lagu. Oke. Nah, jadi YouTube paling kecil, Hmm. kemudian nomor 2-nya pendapatan dari endorse gitu kan, nomor Oke, 3-nya endorse juga berarti ya. nomor Oke, 3 terima pendapatan endorse nih Bang Deka ya. Oke. nomor 3 paling tinggi itu pendapatan dari Facebook, dan nomor 4 insya Allah dari SCTV ini. Kalau untuk dari sebelum SCTV ini ya, sebelum kontrak SCTV, kisaran paling tinggi aja ya, paling tinggi pernah didapatnya mungkin 30. 30 juta. 30 juta, Ya. guys. Saya pernah mendapatkan gaji Facebook 12 juta per bulan, pernah itu. Jadi dia kan dinamis kayak gitu kan, Oke, nggak statis kan, naik turun kayak gitu. Sesuai dengan viewers ya. Sesuai dengan Berapa rating kali kita. ditonton ya gitu ya. Tuh, terus kalau dari endorse itu stabil harganya, tarifnya stabil, tapi endorsementnya kadang masuk kadang enggak kayak gitu kan, kayak gitu kalau endorse. Oke, Bang, tahan sebentar. Zaki langsung terdiam, Bang. Dengar ke digit-digit itu loh guys. Jadi selamun bunga ya. Oh, Zaki iya. kalau dengar. Kayaknya udah bikin dapur baru ya. Tapi setelah gue kepo kan ternyata begitu juga. Oh, Agak-agak. berarti bukan Kita, parfum guys. juga ya? Berarti bukan mau parfum ya? Duit asli Zaki. Oke, luar biasa. Jadi Zaki juga boleh nanti promosi kalau ada di sini para jombloati, silakan hubungi Zaki. Nah, keinginan Bang Deka gitu yang belum tercapai. Oke. Oh. Nih, Hmm. nanti loh. Oh, nanti ya? Nanti. Kita tanya dulu nih. Itulah tadi hasil dari Hasil jerih payahnya ya. Sebenarnya pasti dia menyimpan duka ketika dahulu dia Benar ada di sekali. bawah. Nah, seperti apa Penasaran, sih? kan? Jangan kemana-mana. perjalanannya? Oh bukan, dia langsung Jangan dijawab. kemana-mana. Setelah Zaki Berikut ini. Parfum. Setelah pesan-pesan berikut ini, Iklan iklan Zaki. Zaki Parfum. Ya, buat yang mau order Zaki Parfum diingatkan ya. Oke, yang mau pesan-pesan barang online silakan ke Erika Kamal, bakso Oke. juga ada. Ya, Biar silakan. lebih semangat untuk nge-share, habis apa dulu untuk penonton yang ada di live streaming Deka Chandra Asena. Akor lur, selamat nonton. Jangan lupa tap-tap layar ya. Nah, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya lur. Terus nanti kalau pengen lihat video ini setelah jadi seperti apa, karena ini masuk di channel Erika Show Up. Show Up. Silakan diketik Erika Show Up. Oke. Bukan Erika show, Kamal, show. Erika Oh, maaf. Kamal Show Show Up. Erika Kamal Show Up. Nah, aku udah subscribe lur, jadi pasti ketemu. Ya. Oke. Lanjut. Lanjut. Erika. Seperti apa kisah sedih Bang Deka ketika dulu ada di bawah? Kita awali dulu. Iya, Pertama pertama kali kali. pekerjaan Bang Deka ketika tamat dari sekolah SMA itu Wah, jadi apa? ini yang paling apa? Mungkin bikin baper tapi insya Allah bisa memotivasi. Motivasi, Iya. betul. Karena Sebelum- semuanya tidak langsung bisa jadi seperti ini ya. Jadi semua orang itu butuh proses. Kita simak prosesnya. Kalau tamat SMA, begitu bekerja, kebetulan pertama sekali nyicip gaji ya, itu bekerjanya sebagai bekerja di PT apa tuh pengolahan kayu Pollywood namanya. Pollywood di Borang waktu itu. Di Borak. Nah, itu yang masuk ke bapak angkat aku yang di Setrio, Bapak Zuri NZ. Kebetulan beliau yang masukkan aku ke situ. Tapi entah kenapa memang karena memang tidak pengen situ kan. Jadi Jiwanya bukan di situ. jiwa dan hati nurani itu udah cocok kayak gitu, ngerasa tidak nyaman. Jadi 2 bulan setengah langsung berhenti. Padahal kala itu orang berebut nak masuk Iya. situ, rebutan. Tapi aku pertama Karena kali itu gajinya sebenarnya lumayan ya. lumayan, UMR gajinya. Kala itu cukup lumayan. Tapi karena jiwa kita tidak ke situ, aku berhenti kayak gitu. Oke. Berarti sama kayak Zaki ya. Zaki paling sering itu berhenti Diberhentikan. mencintai. Ya. Diberhentikan. Jangan. Serem deh ya. Oke. Itu kisah sedih Zaki Bang. Kisah Jangan sedih dibahas, Bang, ya. kisah sedih di hari Minggu. Oke, setelah itu, setelah berhenti dari situ Bang Deka dapat pekerjaan di mana? Setelah berhenti dari situ pernah jadi sales. Sales apa? Sales alat elektronik. Oke, jadi keliling-keliling rumah. Di Palembang waktu itu. Keliling ke rumah orang berarti. Itu cuma 4 hari. Oke, kenapa? Gak tahan. Karena itu tuh kan sebenarnya daripada dia bekerja, apalagi kan karena ada orang tua untuk itu Hanya kan tuntutan berarti ya? kadang-kadang untuk itu tuh mau tidak mau anaknya harus begawe. Jadi tinggalkan dusun ke kota melamar kerja, ternyata jadi sales yang alat elektronik yang mahal gitu. Dan itu benar-benar bukan gue banget lah gitu.
Aku udah Walaupun banget. sekalipun pinter ngomong, tapi itu bukan Beda, jiwa ya. karena jiwa marketing saya nggak ada. Beda. Kak. Bukan jadi dia yang penting jiwa marketing. Ya, Jiwa-jiwa jualan bu. Iya, kan jual-jual. Pernah jadi sales loh. Iya, dulu saya juga pernah jual dia. Pernah aku dijual di Berapa? Amerika. 2000. 100.000 Ya, kalian aja kayak jual waktu di Jakarta ya kalau saya. Setusuk, Gara-garanya dia kan setusuk 2000 bakso bakar. bakso bakar kali ya, 100.000. Oke. Oke, Bang. Jadi setelah jadi sales jadi apa lagi? Setelah jadi sales pernah merantau ke Jakarta, pernah merantau ke Surabaya Jadi dulu. apa tuh? Jadi Jakarta. Waktu merantau ke Jawa, ke Surabaya tuh belum jadi apa-apa kan, nyari pekerjaan gitu, pengangguran yang mencari pengen. Oke. Kirain sama kayak Zaki cari ilmu dia. Nah pernah Saya lihat. waktu di Jawa itu kan pernah ada lowongan kerja, ternyata itu ditambah. Itu yang menyedihkan ini kenapa sih? Waktu di Jawa Timur, Ilmu, ya? ternyata ada lamaran bekerja di tambaknya itu tambak udang yang terisolir banget di areal Trenggalek, Jawa Timur, kalau tahu loh pemirsa. Jadi kalau itu kak, ini bikin aku secara pribadi pengen kerja, tapi kan waktu itu ngelamarnya kan datang ke toko-toko kayak gitu, Pak ada lamar kerja. Tapi subhanallah teman-teman di Jawa tuh dia nemenin aku, ayo Mas Deka cari kerja yuk katanya. Jadi sampai akhirnya dapat pekerjaan itu. Dan aku langsung diterima sama big bossnya itu, langsung ditempatkan kak, langsung ditempatkan, diantar ke mobil. Aku yang penting gawe lagi ya, namanya dirantau. Ternyata sampai ke situ orang-orang situ tuh kaget, nggak ada yang satu pun nggak ada yang nyapain aku gitu kan. Mereka cuma senyum-senyum tapi tidak berani nyapa. Aku kan antar bos ke sana. Ternyata dia pikir aku ini bos. Wah. Sumpah. Itu awalnya aku bilang, "Pak, kamu kerja sini." Ya Allah, katanya kan kami pikir sampean tuh anaknya bos atau kerabatnya bos gitu. Iya, karena memang dari segi penampilan dari- kan oke dari- banget ya enggak. Dari segi penampilan kebetulan itu yang punyanya Chinese gitu kan, dan aku yang mungkin putih gitu kan. Jadi dia ngomong nggak mungkin. Jadi aku dikasih wejangan sama dia. Coba lihatlah katanya, ini pekerjaan ini kayak gini. Dia tuh tambak udang di pinggir laut yang rawa kersau banget. Dan aku sebenarnya siap loh kak, siap untuk merubah hidup aku di situ. Tapi mereka tuh sampai nangis ngomong, yakin lah deh rezekimu bukan di sini. Aku sampai begini loh kak. Pak izinkan aku sehari pun, izinkan saya sehari saja Pak untuk bekerja di sini dek, katanya. Tidak mungkin lah. Allah tuh menciptakan kamu dengan casing kamu seperti ini. Sampai aku mukanya aja kayak artis katanya kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Ini statement dari mereka kan. Mukanya aja udah kayak artis, gak mungkin bisa kerja di sini katanya kayak gitu. Jadi akhirnya itu ingat banget aku nih. Jadi Pak coba dia semua udah ajak dia gawe, pokoknya sekitar 3 jam lah. Sampai akhirnya sudah diselesaikan, aku dipeluk-peluk sama bapak itu. Benar deh ya, kamu harus terima, kamu pulang lagi. Jadi aku setelah sampai ke situ belum. Jadi kan di situ kan daerah terpencil, sumpah daerah terpencil banget. Dari ibu kota tuh sekitar 2 jam naik masuk ke jalan itu, masuk ke daerah Philip, nah gitu daerah Pulau Rimau kayak gitu. Jadi sampai situ diantarin Pak, diantarnya balik aku, pakai sepeda ontel. Dari lokasi itu buat ke jalan raya itu sekitar 15 menit naik sepeda ontel kayak gitu kan. Jadi diantarin, pas aku dikemasin, pokoknya tuh peluk-pelukan semua dengan orang karyawan di situ. Dia ngasih semangat ke aku, rezekimu bukan di sini kan. Diantarnya sumpah dunia Allah, jadi sampai di jalan raya itu kan nggak ada lah, sepi kan, nggak ada mobil. Dia nyetepin apa tuh, ada pickup lewat, Pak nitip ya Pak anak ini katanya kan. Dia mau pulang ke kota, katanya Tuban gitu kan. Katanya Tuban katanya. Jadi ikut aku duduk di bak belakang gitu. Tapi sampai bapak itu nangis, aku nangis kan. Dia bilang, dia ngasih motivasi ke aku. Sumpah itu tuh jauh banget, jauh terpencil banget. Bayangkan kira-kira kayak di Pulau Rimau masuk lagi Karangagung kayak gitu kan. Dan akhirnya setelah 2 jam naik mobil itu aku sampai sekarang kalau bapak itu nonton, saatnya dia tahu, aku tuh tertinggal handuk loh di situ. Sakingnya menjadi saksi, handuk aku tuh kan cepet-cepet aku tuh nggak mungkin dicuekin ya, pikirnya aku nih bos gitu kan. Tapi akhirnya aku bilang, Pak aku ini kesini begawe gitu kan. Nah itulah, itu yang pekerjaan yang dia bilang, mau pernah Kak? Setelah selesai itu kan balik lagi ke kampung, apa kau udah jadi kata, sudah, kenapa kamu nggak jadi kerja? Kayak gitu, tapi aku dianggap orang nggak tahu, aku diantar pulang, udah diterima, bumi tidak menerima aku. Ya buat bapak yang nonton gitu Pak,
handuknya Bang Deka tinggal, tolong dibalikin. Itu 20 tahun yang lalu. 2021, berarti 21 tahun yang lalu ya. Oh, jadi kisahnya handuk yang tertinggal ya. 2021 ini 2022, berarti 21 tahun yang lalu ya. 21 tahun. 21 tahun yang lalu cerita ini. Ki, kamu masih umur berapa, Ki? 2021. Belum lahir. Belum lahir. Aku kelahiran 2022. Jadi kan ada telur. Anak dinosaurus. Terus Kak, balik lagi, masih bertarung untuk mencari kerja. Namanya kita Iya. terlanjur merantau jauh loh. Dari Palembang ke Surabaya, dari Betung ada. Iya. Ke Surabaya itu jauh Jadi yang habisin duit. tujuan di sana pokoknya harus Ngadu dapat nasib. kerja. Ya Pokoknya betul harus ngadu dapat nasib. kerja. Ngadu nasib. Dapatlah, diajaklah, ya sudah ketika itu kita dapat duit lah, kita tuh Iya. makan. Diajak lo melaut, Kak. Melaut tuh naik kapal, apa tuh? Perahu untuk nelayan. Nelayan kayak gitu kan. Aku melaut sampai di rumah bos itu. Ini aku si bos apa juragan ya, orang suka mengenal juragan. Ketahu dia, jadi sampai ini kayak artis gitu. Aku tuh juga mau kayak artis, Surabaya tuh banyak. Ini bukan pencitraan, tapi aku ingat deh kenangan itu. Zaki pernah nggak diomongin kayak artis? Gak pernah, mirip Bilang Yulinar. mulu. Mirip Yulinar kan. Oh, Biduan kali ah. siapa yang mau mencari itu? Serius? Jadi ke rumah juragan itu kan waktu itu, ke rumah juragan yang tokai laut itu. Aku kan dia mau ke, jadi ditanya suruh nyanyi, aku suruh karaoke. Ya selesai, ini antimo, dikasih antimo, 1 part aja dah. Suruh minum antimo dulu sebelum melaut. Jadi mereka nih cuman apa kayak nonton sesuatu yang lucu deh, nggak terhibur, aneh. Aku dikasihnya baju pancong, dikasih topi yang lebar kayak gitu dah. Kayak penyanyi artis zaman Dia dahulu. takut aku kebakar katanya. Oh. Takut nanti mukamu ireng kayak kan. Jadi selesai, takut lagi aku mau ke laut, disuruh melaut. Tapi mereka tuh seneng deh, ngerasa apa? Merasa punya sensasi tersendiri ketika menurut mereka aku ini terlalu ganteng untuk bekerja nelayan katanya ya. Benar sekali. Dan Berarti alhamdulillah. banyak niat Zaki ya, gawean pendekan dulu ya. Tapi alhamdulillah Jadi karena nelayan. ngelawin di laut itu waktu itu sekitar sejam lebih ngarungi tengah lautnya, Oke. ada di laut Jawa, pulau apa namanya di Surabaya itu Tuban kayak gitu. Jadi sampai ke situ ada yang agak ternyata hampir aku kan terlalu fokus kan kami itu udah ada hasil ceritanya. Karena hari itu udah ada keberuntungan jadi zong kan nggak dapat ikan sama sekali kan. Pas mau pulang tiba-tiba aku ini kan melamun sedih deh, kok aku ini seluruh bumi ini tidak terima aku gitu. Iya. Kok aku ini tidak terima bekerja ini tidak terima gitu. Sampai meratakan kan aku kan di depan kapal tuh, di depan kapal motor tuh. Pas tiba-tiba lagi melamun kayak gitu, ternyata hampir nabrak karang di tengah laut. Ya Allah. Untung aku bilang, aku kan jerit itu apa dekat lagi paling dari sini kayak sekitar 5 meter lagi Kak. Langsung kapal itu aku dijerit kan ada karang di bawah tuh. Langsung belok, sama kami mati sih dulu. Kayak Titanic gitu. Jadi itu Karang. Karang, bukan batu es. es. ya, kalau mati nggak jadi dong kisahnya Nggak jadi. seperti ini ya. Jadi Tuhan itu punya rencana baik. Pokoknya Ya. Oke. yakinlah. Jadi setelah merantau kembali lagi ke Balik lagi setelah itu 6 bulan Kak dan zong ada pada intinya setelah dari Jawa aku ke Surabaya, habis Surabaya ke Medan selesai, ke Padang sempat selesai dikumpulkan sekitar 6 bulan Kak. Balik lagi ke Betung. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku udah ada rezeki di Jawa kalau itu kan. Oke. Ternyata alam di Jawa tuh tidak menerima aku. Menolak. Artinya itu tidak ada pekerjaan yang cocok buat aku kayak Iya, gitu kan. Nah sekalipun aku itu kayak gitu, tapi Bismillah waktu itu aku melok pilihan iseng-iseng nggak melok pilihan Ujang Gadis Harian di Jaya Pos. Itu Setelah tahun pulang berapa itu? Tahun berapa, Kak? 2002. 2002. Berarti itu Zaki masih Oh, kapan? TK. Sebenarnya itu kan cuma untuk iseng-iseng wae, soalnya kan kita kan orang miskin, diam di talang, tidak mungkin menang dan orang tuh melecehkan aku ngomong ke ada ibu katanya awak anak tukang orang kita karet, nak melamar jadi penyiar radio, nak melamar jadi model, ngaco lah kayak gitu kan, katanya ngomong kan, dia tuh memang ngeledek, menghina lah ngaco, tapi aku tidak pernah ngerasa kayak ya sudah lah, yang penting aku punya mimpi gitu. Dan Tidak akhirnya sama. jadi pemenang Nah waktu itu pemenang, betulan. 2002. Keren 2002, lagi. 25 Agustus 2002 ada sertifikatnya. Oh, itu prestasi pertama kali Ah, Merdeka. alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Itu pertama Jadi sekali. pertama kali titik awal Betul, ya. titik awal kebangkitan untuk di Oke. dunia Oh, kebangkitan. Betul. Di Ternyata dunia entertainer. Oke. itu dunia hiburan, betul, betul. Oke, jadi setelah itu akhirnya Bang Deka waktu itu pernah jadi penyiar radio Hmm. Chandra Buana, benar?
pertama kali aku di sini yang paling lama itu Chandra Buana kan. Tapi aku tidak Pertama pernah kali membuat mana? pertama sekali SIP FM. Sip FM. Karena itu juga kan aku tuh sudah menjabat Bujang Palembang kan bahasa itu versi Sriwijaya Pos gitu. Oke. Ya waktu itu ketika sudah menjabat itu kan banyak pihak-pihak yang melirik Iya, kalau iya, nggak iya. jujur. Waktu Sama itu dong kayak Zaki Nah, ya, tapi setelah Zaki sekarang- gak ada yang melirik. Ah, dimutahin loh. Serem deh. nah 2022 itu langsung kan pada saat malam penobatan itu kan disaksikan kepala dinas dari kabupaten kota masing-masing Iya. kan. Dan akunnya disebutkan Deka Chandra utusan umum, utusannya kecamatan Betung bukan utusan kabupaten kan. Iya. Berasal dari kecamatan Betung, kota Betung ya, kan berasal dari Betung dan menang. Nah, ketika itu kan kepala dinas kan dari Mubah, tapi itu kan Mubah waktu itu dah. Oke. Langsung ngerangkul. Kok ini katanya dimeluk dari apa? Perwakilan dari Mubah dari kabupaten. Aku enggak tahu waktu itu iseng-iseng dia kali itu Iya. kan. Nah, setelah selesai aku dirangkul untuk menjabat sebagai kuyung kopi Mubah, kuyung Mubah gitu. Keren. Tapi versi jalur khusus gitu. Oh. Iya. Karena aku tidak pernah audisi, Iya. jujur aku tidak pernah audisi di Mubah tuh waktu 2002 tuh tidak pernah audisi tapi dinobatkan sebagai itu dan Jadi langsung ya. diambil karena diikutkan untuk putra putri Sriwijaya untuk kan habis dari kan yang berdasarkan penyaringan itu ada 2 pasang Jadi artinya langsung makin ubah. aku bahkan ada pasangan Deka Chandra dewean nah maka diambilnya dari Nanti Wisma juga Poli panggil Zaki aja juga. Nggak ada, pasangan. ada gadis dia baru gadis, baru mentir. tumbuh Zaki nanti editin ya. Tolong ya. kalau nonton lah kita lanjut lagi Lanjut. Lanjut lagi. Setelah itu. dan ya, Masih jadi banyak pertanyaan ibu tapi ya. keren loh kepo-kepoan Erika ini keren sumpah jarang ini belum pernah dikeluarin kepala ya karena yang lain belum pernah nipu ya Karena yang lain nggak berani ya. itu nggak berani Kak. Mungkin Oh, ya. Bukan nggak tahu, Mungkin nggak tahu. yang lain jaga image ya sebagai pada Eka intinya ya. ini pertanyaan dari Erika gitu. Oke. Yang pertama kali ya aku jawab nah kan selesai dari itu kan Nanti baru aku masih nggak nyampe. Baru mentir ya. dan alhamdulillah bener Kak itu awal kebangkitan di dunia hiburan kan Oke. setelah menjabat sebagai kuyung Mubah kan mewakili Musi Banyuasin ke kancah Sumsel sebagai putra putri Sriwijaya nah, selesai itu aku bisa nyanyi kan ya pinter nyanyi lah sering kalau nyanyi kan dan aku dipercayakan untuk memadukan lagu daerah gitu kan rencana rekaman kali itu lagu daerah berkuyung nih dosen utama lagu Malam Mika yang dinyanyikan Kak Tiga di itu. Nah karena itu yang saksinya di sini ada orang Balai karena Balai dan dulu kan tidak ada Banyuasin dulu kan Mubah. Ubah dulu. Dulu lagu Belum pemekaran. Serasang Sekate itu aslinya diciptakan Pak Dadang Irawan itu adalah versi duet, ada 2 versi. Yang rencana awalnya duet. Jadi duet saut-sautan antara cowok dan cewek. Aku disuruh nyanyi setelah aku sering latihan, selesai aku bisa cari penyanyi cewek. Karena pada saat itu saya tahu banget banyak penyanyi itu di Pangkalan Balai kan. Nah, ada penyanyi yang ada di sini loh, di Tarif Bali. Kenal? Padahal dulu kan manggung loh. Ya Desi. Bukan, Desi belum sebelum Nopi. Oh you know. Oh, Nah, iya. kan tanya dengan Nopi kalau Nopi masih. Masih ada. Tanya dengan Nopi itu penyanyi Pangkalan Balai yang tawarkan Dek, kita bakal diajak rekaman ini lagunya, ini notnya seperti ini belajar nah gitu. Meskipun Nopi itu tidak sempat ikut latihan karena kesibukan dan lain sebagainya, tapi pada saat itu tapi pernah ditawarkan untuk nyanyi lagu itu. Waktu itu kan Balai dan Dekati istilah Banyuasin dulu, semuanya Mubah kala itu. Mubah. Oke. Jadi itu adalah titik kebangkitan Bang Eka pertama kali dan setelah itu akhirnya terus ya. Itu pertama kali kalau boleh tahu pertama kali di dunia per-YouTubean, per-Facebookan dan Instagram, ya. Instagram itu sejak kapan? Kalau di YouTube, Facebook atau di internet itu kalau yang sekarang ada yang dimulai dari baik Facebook ataupun ini itu di tahun 2014. Jadi waktu itu sebelum Setelah pindah ke SIP FM lagi. setelah balik lagi dari Chandra Buana ke SIP FM lagi. Dulu kan pertama kali itu kan yang seiring itu masuk di SIP FM. Iya, dulu Jujur, bukan Palembang. pertama jadi penyiar radio di SIP FM. Kala itu kan saya melamar tuh di 2 tempat. Satu radio Sriwijaya, satu radio SIP FM. Karena yang buka lamaran 2 itu bersamaan gitu. Nah, aku dipanggil untuk di Sriwijaya, lah dipanggil dan diterima dengan catatan harus menyajikan bahasa Palembang. Kan Sriwijaya kan? Dan aku nyerah, aku kurang bisa lah berbahasa Palembang. Jadi diterimalah di SIP FM. Sebelumnya pernah melamar di Chandra Buana 2 kali ditolak karena belum pernah pengalaman kerja. Alhamdulillah setelah 7 bulan di SIP FM, Ditarik oleh jujur-jujuran kalau boleh nak jujur,
Kenapa tidak? Waktu itu SIP FM dan radio yang misalkan aku diterima Sriwijaya atau di SIP FM pun itu sebagai batu loncatan. Jujur, itu targetnya adalah sebagai batu loncatan. Karena saya pengen go-nya ke ibu kota, ke Palembang pastinya deh. Setelah selesai, makanya dapat nama itu dapat Chandra telepon. itu ya. Ya, Chandra itu nama lahir, Asli. nama asli. Oh, memang Nama nama asli. akte Aku kelahiran. pikir itu karena pernah jadi penyiar di Chandra Chandra Buana. Buana, makanya jadi Deka Chandra. Enggak, itu nama asli kan, nama lahir. Oh gitu. Tapi alhamdulillah kan, aku 2 kali kan tes di Chandra Buana itu udah lulus kan, gara-gara ada nanti pengalaman kerja. Setelah terdengar di Pangkalan Balai itu ada radio baru namanya Suara Indah Persada. Karena itu udah kan booming kan ada radio Iya, baru kan. benar. Terdengarlah ada penyiar yang bernama Deka Chandra. Kok ada Chandranya kan enggak? Iya. Jadi pihak Chandra Buana kepo, diteleponnya aku. Deka, kok kamu kok Deka Chandra? Nama asli gitu kan? Deka Chandra nama asli. Kau melamar sini be. Sumpah loh. Ternyata Cuma ya. aku ditelepon loh, ditelepon langsung. Yang telepon aku tuh ada siapa pemirsa? Siapa? Mbak Mia Chandra. Tuh, Mbak Mia yang dengar ya. kemarin itu ya. Kenapa harus telepon Bang Dek? Ucapin selamat ulang tahun Dia ya. bilang kan, kau kan dulu kan pernah lamar 2 kali kan sini. Tidak diterima, masuk back ke sini. Tuh Mbak Mia Tapi dengar aku ya. tak, tetap aku audisi kan, aku tidak mau masuk Oke, jalur khusus. iya. Nah, waktu itu tunggulah aku sampai audisi, Mbak. Pas audisi masuk yang namanya gitulah ada juga jadi Iya, langsung iya, diterima, langsung. alhamdulillah. Oke, sama kayak Zaki. Tuh. Jadi Zaki dia. Tuh Mbak Mia dengar ya. Jangan telepon Bang Deka dan kita telepon. Jalan kemana? Pak? Oke, jadi perjalanan karirnya cukup membanggakan lah ya Zaki Iya, ya. Kalau mau sekali. dikatakan bangga ya bangga dengan Bangga perjalanannya ya. Nah, kalau begitu Bang, sekarang umur berapa sih? Sekarang 17 tahun. 40. 40. 40 Bang. Sedangkan umurku sudah 40 Hei, tahun kayak genap mukanya lebih 2 hari. Umur 12 tahun mukanya. Salah Ki, kau 12 tahun itu siswa kau. Bang jangan Bang. Jujur gak ngomong siswanya jadi Jangan, menurut Zaki. Bang. Oke, 40 tahun Bang ya. 40 tahun. Lalu apa status Bang Deka Chandra? Penasaran? Penasaran? Jangan kemana-mana. Jangan Setelah kemana-mana. iklan yang Kita satu ini. iklan dulu. Zaki Zaki Parfum. Zaki Parfum. Parfum. Next. Boleh diminum Minum, dulu Bang guys. Deka. Oke. Minum. Zaki memang suka maling Lupa, sisi guys. Kopi kau tadi kan jadi Oke, kopi. Iya. kita minum dulu ya pemirsa ya. Aduh. Acara disponsori oleh Selamat nonton dulu Bakso kami. Erika. Erika Bakso. Bakso Erika Kamal. Erika nih sosok yang mandiri apa sih terus kalau apa jiwa dagangnya tuh luar biasa. Luar biasa. Dia lagi keren loh. Dan apa sih banyak ini versiku ya kalau sama maaf banyak barang-barang apa tuh harta-harta yang didapati dari salah satunya adalah dari profesi yang dijalani oleh Erika sebagai all-shop ya. Sebetulnya all-shop jualan online kayak gitu loh. Itu luar biasa banget dan bikin Zaki terinspirasi. Iya. Di sekarang kan banyak all-shop yuk. Iya. Zaki Oke, Parfum. Zaki Parfum. Kita kembali ke laptop. Oke, Yes, lanjut. ini pertanyaan yang paling sering dipertanyakan dan ada di dalam benak para fans Bang Deka Chandra. Sebenarnya status Bang Deka Chandra ini apa sih? Penasaran? Penasaran? Status saya adalah duda belum punya anak. Oke, jadi duren. Duda keren. Keren. Duren sawit, duda keren sarang duit. Tepuk tangan dulu Zaki. Tuh tadi ya yang mau dengan Bang Deka Chandra ini tadi berapa sih penghasilannya Tuh, jujur gitu pokoknya ya. berapa digit lah ya. Ya, jadi nggak perlu khawatir untuk masalah nafkah ya. Nah, Yang Insya mau- Allah, tapi yang insya mau Allah yang masih mau hidup. yang mau sama Bang Deka check inbox. Itu kan gue. Iya, itu. oke, mengenai status nih Bang Deka, kalau boleh tahu, boleh diceritain itu Bang Deka menduda Mhm. dan menikah itu umur berapa, dudanya umur berapa, terus ada niatan tidak mau mencari pendamping? Iya. Pertama kalau ada niatan yang jawab itu yang pertama yang ini Menikah terakhir ya. dulu. Ada nggak niat untuk menikah kembali tidak menikah lagi? Ah, Pastinya ada banget, ada sekali gitu. Tinggi banget sakit sekali. Tapi kadang-kadang kita perlu fokus kayak perlu fokus bismillahirrahmanirrahim ketika bercerai berpisah itu
kita fokus dulu, saya fokus dulu gitu. Dulu menikah di tahun 2013. 2013. Dan bercerainya pun di 2013. Berarti Sekitaran setahun sampai? nggak nyampe. Nggak nyampe setahun. Boleh di 7 bulan 8 bulan lah sampai putus, Boleh. dapat apa namanya, dapat akta cerai ya resmi dari Akta cerai. pengadilan maksudnya. Oke. 8 bulan lah lebih kurang. Karena merasa tidak cocok aja ya. Ah, karena ngerasa Tidak status itu atau tidak merasa cocok ya. singkat saya sebutkan, jangan dipanjangkan lagi pemirsa. Iya. Mungkin lebih ke seperti membeli kucing dalam karung kayak gitu loh. Oke. Nah, no comment yang lain-lainnya kayak gitu kan. Nah kayak gitu. Oke, intinya gitu ya. Mm-mm. Pokoknya intinya tidak sejalan ya. Mm-mm. Oke, tidak sejalan. Dan Masih akhirnya jalan, Desa jalan-jalan. Bang Deka memutuskan kemarin untuk menyelesaikan semuanya. Tetapi mengapa sampai sekarang masih belum mau menikah? Nah, jadi tadi pun ada yang ngepui tadi tuh. Iya. Ini mereka umur sekian apa belum begini? Iya, kayak gitu. pasti itu banyak pertanyaan ya. Sayang banget gitu ya. Jadi karena kemarin itu habis berpisah dan menyandang predikat sebagai duda, jujur dari lahir saya kalau misalkan mereka kalau ditakdirkan miskin, saya terbiasa dididik miskin. Kalau mereka kalau disuruh jadi pegawai di kantoran, mungkin saya sudah terbiasa ada belajar lah gitu. Tapi menjadi seorang duda itu tidak pernah Menjadi terpikir pilihan. sama sekali Kak. Jadi benar-benar ngeblank, sumpah kayak dunia ini mau kiamat. Karena kita tidak pernah ada konsep hidup kok tiba-tiba duda gitu. Iya. Nah, itu kalau kabut Kak, sampai hilang arah loh Kak. Jadi boleh bilang kehancuran dalam hidupku adalah ketika rumah tangga hancur dan mendapatkan predikat sebagai duda. Bukan perpisahan itu yang ditangisi, tapi Betul. status itu. Status ya. Status yang menjadi seorang Iya. muda tuh itu sama sekali tidak pernah terencana. Jangan terencana, terpikir Pikir pun pun tidak. iya. Jadi ibarat kata gitu tuh aman lah ada persiapan, mungkin gitu santai gitu. Iya. Tapi ketika Apa ya aja itu ya? tiba-tiba kamu masuk ke rumah itu, di rumah itu ada harimau, kamu udah tahu kan? Iya. Artinya kacau dong, aku gitu udah pernah persiapan. Oke. Jadi hancur, awal kehancuran yang dulu kayak gitu kan. Tapi Bismillah, karena menikah tuh walaupun sesaat pernah gitu sudah dicatat di ars Allah, gitu kan, meskipun gagal. Dan hal yang paling dibenci Allah adalah berpisah, bercerai kan. ya. Tapi Allah tidak mengharamkan, boleh kayak gitu kan. Nah Bismillahirrahmanirrahim, ini takdir yang Allah berikan kepada saya. Karena sekarang saya sendiri, saya fokus, berarti Allah masih mempersilahkan saya untuk meniti karir di dunia hiburan. Kala itu saya ketika menikah kan saya pengen vakum, berhenti dari dunia hiburan. Oke. Tapi ternyata salah gitu kan. Salah. Nah waktu itu Bismillah, nekat Deka pasti kau jadi apa yang kau kehendaki gitu. Kayak gitu. Dan saya kejar sampai kapanpun. Jadi kalau ditanya kenapa belum menikah, karena memang dari setelah berpisah itu diniatkan kan. Kaksan itu bahasa simpelnya tuh, kalau belum sugi, kan dia bini kayak gitu. Nah, Nah, kayak gitu. sama ada dengan sekarang. Sekarang sudah Sudah sugi. Iya, sudah sugi atau sudah merasa siap mental dan siap menafkahi seseorang? Lahir batin. Lahir batin atau mau menafkahi lagi? Tadi kalau menafkahi itu Posisi sama-sama. dan Oke, jadi kalau ditanya kalau sekarang siap atau belum secara finansial, bisa iya siap. Kenapa dibilang siap? Tergantung perbandingan kan. Nah, kalau dibanding dulu di kala tahun 2013, mungkin jauh banget perubahan ekonominya kan. Jauh ya. Tapi Apalagi waktu kita sama-sama di radio ya, kita tahu ya. Zaki, minta duit di PS. Minta aja 2.000. stop jangan minta kartu. Zaki tidak Atau pernah. lagi dia BBM Boleh, pen iya. kalau ke makanan jadinya. Bahan gorengan Aduh, ini serem deh. Sampai sekarang Bang. Dia tuh kenapa aku dulu merotes Zaki jangan minta syarat-syarat dari atas, nggak boleh minta duit di PS. Kalau minta nggak boleh minta gorengan dan lain-lain. Berarti kalau penyiar tuh meminta-minta, berarti Kurang, ketahuannya ya. jadi penyiar Iya. kecil, akhirnya kita tutupi. Nah, jangan sampai fans gitu tuh, Jangan sampai fans tahu ya. ah, Kalau lagi baik, butuh sama dia kita coba ya. bergaji sejam 4.000 ya? Kapun Berapa sejam 2.000 ya? Dulu Ki. dulu kapun kap guys. Bang kemaluan banget sebenarnya dia. Nes kembali ke Deka. Oke. Oke Bang Deka. Jadi langsung kita cut ya gajinya Zaki ya. Kesian nanti cewek-cewek lari. Enggak, udah kaya Pak Zaki sekarang ya. Ya, alhamdulillah Nah, ya, jadi cukup, Bang, nggak seperti sekarang dulu. tuh mapan sudah. Apalagi Ki, Tipe cewek uangnya banyak ya. Ya. Jadi kalau untuk mahar pernikahan itu sudah Udah. bisa lah ya Zaki Lebih ya. malah. Lebih ya. Allah. Oke.
Mending minta 300 juta. Jangan. Kayak nyari yang biasa-biasa baik. Oke. Pertanyaannya, wanita idaman. Nah. Idaman hati. Zaki, sudah siap kau tanya? Iya, seperti Oh, apa sih? sebenarnya Apa kalau- yang bercada? Kalau dibuka cadangnya Berkumisnya. berkumisnya. Serem. Aku ingat kau dulu Ki, waktu kau dulu deh. Kalau bercanda sampai ke bumi. Berarti Zaki dong wanita idamannya. Ya seperti apa sih Kak Dika? Jadi kalau ditanya tentang idaman, sebenarnya setiap orang punya tipe, punya kriteria. Tapi kalian tipe. Tipe berapa? Nah, punya kriteria masing-masing. Cuma kriteria itu mungkin hanyalah sekedar kriteria kan. Iya. Karena dalam hidup tidak selamanya tidak selamanya apa yang kita inginkan itu terwujud. Terwujud, Gitu. ya. Tapi kalau ditanya tentang kriteria, saya itu adalah senang cewek yang apa namanya? Zaki deg-degan. Lama bukan hoki kalau nggak acara itu di Jakarta. Guys, ingat aku berkumis. Di acara ini Jakarta tapi gara-gara Zaki. Ingat guys, aku berkumis. Ya ya Isdan ya ya. Oke. Isdannya bagus. Oke. Lanjut bang, lanjut bang. Lanjut. Yang jelas dia tuh modis. Kalau kembali lagi kalau sekali lagi jangan tersinggung pada pihak manapun. Iya iya iya. Dia adalah Yang keras, modis, ya. tinggi, putih, Oh. murah senyum. Aku murah senyum kak, kemana-mana senyumku Ih, bawa oh, Deka. ya. Nah kayak gitu, gue Deka kemana-mana Bang, senyum. Zaki tinggi. Aku tuh paling ilfil banget sama cewek yang malah senyum. Oke. Oh iya iya. Kan bukan senyum itu sedekah. Jadi Jadi cak serem kayak itu sudah bang ya. sudah itu aku paling tak senengnya cewek yang tidak bisa menutupi keadaannya. Oke. Ada yang lewat, gak senang dengan ngomong. Bisa gak sih untuk berpura-pura? Kan orang tuh cuma sih hai. Kenapa cewek itu lebih ekspresif? Mana senang? Gitu matanya kulik. Itu korban sinetron. Iya iya. Padahal kan orang tuh cuma lewat sekali dengan gitu. Mereka tuh menilai kita dari kulitnya, nak. Iya. Tidak sempat nilai kita secara keseluruhan, belum kenal, nak. Tapi oh cewek itu senyumnya ramahnya, semoga dia dapat suami yang baik. Kayak gitu kan doa-doa itu seneng. Kalau kita senyum, Ya Allah bagusnya cewek itu ya. Oh, senyumnya ramah kayak gitu. Ya Allah cantiknya cewek itu senyumnya ya Allah. gitu jadi ya. paling nggak maunya nih cewek-cewek itu yang Bermut lah. bermut itu, no. Jangan remut. Bermut. Rai pecah 1000. cara gue. Iya. Kulitku Chat pecah lagi. 1000. Rainya pecah 1000, Pecah 1000. Hey. La 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 la. Nah, pokoknya Oke, jadi yang masuk ke intinya- kriteria intinya Bang Deka Bang Deka tadi itu, putih, tinggi, bihun kali ah. Putih, tinggi, modis. Putih, Dia- tinggi, modis, dan itu tidak menutup kemungkinan ya karena cinta bisa datang kapan saja. Iya. Jadi sebenarnya Itu kriteria. itu tidak secara keseluruhan juga Bang Deka ya. Kembali lagi kayak disebutkan tadi, sama pihak-pihak yang tersinggung silakan, tapi dari awal sudah digarisbawahi. Karena ditanya kriteria, pasti kalau ditanya kriteria kita jawab selera dong. Iya betul. Nah kalau ditanya relationship kita sekarang, Ah, ya bukan berarti harus seperti kriteria, karena tidak iya, semua orang benar, tercapai gitu. benar. Zaki, tidak mungkin kalau aku seneng cewek yang marah-marah, yang celana ini, tidak mungkin lah. Setiap kriteria itu pasti bagus. Nah, gitu. itu tadi kriterianya. Apakah sudah ada? Sudah. Sudah. Oh, Ada dulu, sudah ada dulu kan? Sudah Sudah ada ininya Kriteria? maksudnya bukan. Calon. Sudah ada calonnya. Calon Itu, maksudnya hubungannya sudah Sejauh mana? Sejauh mana? Apa sudah ada orangnya gitu? Kalau dibilang ada sudah, dan Sudah menjalin hubungan? selama 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun pacaran? Mungkin ya kalau bahasa muda Mika Ari pacaran, gule kayak udah Bekulai. gule. Oke, jadi sekarang udah ada pacar berarti ya? Oh, patah hati dong fansnya. Oh, patah hati seluruh Ada. seluruh Indonesia. Oke, Ada. jadi sudah ada ya berarti Ada. ya sekarang. Dan dia masih muda banget. masih muda. Umur berapa? Muda, Boleh nggak kayak anak disebutkan? muda. Namanya boleh disebutkan? Namanya tidak boleh karena menjaga privasi yang bersangkutan. Iya. Oke, umur berapa? Bukan privasi aku tapi privasi yang bersangkutan. Umur berapa? Umurnya kelahiran 95 atau 96 Oh, mudah banget. Muda dari atau saya. 94 ya. Iya. Berapa lagi? Berarti umurnya 90-an, pokoknya kelahiran. 37 Kalau 27 95 berarti 27. 27 berarti 27 26 Mm-mm. gitu ya. Oh.
profesinya Oke. orang kesehatan. Wow. Dan itu sudah lama banget, jauh sebelum saya seperti ini. Oke, berarti dia sudah menerima 2 tahun merdeka setengah. apa adanya dong ya. Sebenarnya kalau dibilang menerima apa adanya itu masih pembelajaran ya. Karena seiring proses kan kalau ucapan dari lisan pastinya semua orang menerima apa adanya kan. Oke. Tapi kita tidak butuh lisan kan. Tapi lebih ke butuh mengaplikasikan itu dalam perbuatan. Gitu. Perbuatan. Baik saya ataupun yang bersangkutan dia. Jadi kalau Dek aku terima kau ada apa adanya, Kak aku terima kau ada, itu lisan. Tapi kita kan tidak butuh lisan, lebih ke seperti Tommy lah menerima Erika apa adanya, kayak gitu. Maksudnya di Tommy itu lakinya Erika. Jadi kayak gitu kan, lebih ke terlihat dari apa yang dilakukan ya kan. Percuma mulutnya ngomong aku terima apa adanya, tapi dikit-dikit cemburu atau apa. Jadi sekarang pas-pasnya itu lagi fase penyesuaian dengan profesi aku. Oke. Karena profesi ini 1.000.001 kali ya. Iya betul. Bukan Jadi lagi memang 1.001. karena pasangan harus siap menerima. Satu, kesibukan. Dua, sering pergi jauh ya. Ketiga, banyak fans. Jadi harus siap mental juga kalau mau jadi pasangannya Bang Deka ya. Kayak Zaki juga siap mental Bang. Untuk dibully. Iya. Siap mental untuk Nih, jadi sudah ya Bang. Semoga pasangannya Bang Deka Chandra bisa menerima Bang Deka nanti. khususnya menerima ke Apa adanya dah profesinya pokoknya. ya. Karena Kak, Profesi. sebenarnya kalau ke jangan sampai cemburuan ya Bang Deka ya. kalau ke tentang apa sih dia itu cocok dengan keluarga aku, insya Allah cocok. Cocok. Dan ke aku secara pribadi, kalau aku itu bukan profesinya sebagai sekarang cocok. Tapi ketika disangkut pautkan dengan profesi Yang sekarang. aku masih ragu jujur. Iya. Keraguan ini bukan karena Deka secara pribadi, tapi untuk pekerjaan Deka. Iya. Aku jujur masih sanksi dan dia ngomong kok kayak gitu Kak, masih ragu tentang aku. Ragu itu tentang profesi aku. Iya. Tidak mungkin lah begini tiba-tiba pekerjaan aku ketinggalkan. Iya. Sayang dong Kak, ini profesi loh Kak, Betul. yang diidam-idamkan dan Apalagi diimpikan oleh setiap untuk orang. penghasilan itu lumayan besar dan kalau boleh dibilang sekarang nafkahnya ya dari sana ya Bang Deka ya. Jadi kalau sudah seperti ini, apakah Bang Deka ada target untuk menikah tahun berapa atau kapan punya rencana menikah? Dulu biar sebenarnya targetnya Bang Zaki patah hati tuh. dulu targetnya menikah kedua kalinya di usia ke-40. Targetnya ya, dan ini 40. Dulu adalah di usia ke-40 saya bakal menikah lagi, membina rumah tangga. Nah, ini 40 ya. Dulu ya. Kenapa dulu tuh target adalah impian gitu. Kenapa? Ada suatu seperti Zaki tadi apa yang belum terwujud kayak gitu. Ada sesuatu yang belum terwujud yang bakal saya wujudkan dulu sebelum menikah. Apa itu Bang? Boleh diceritakan? Itu. Ya, Zaki Langsung. penasaran dari tadi ya. Apa Jadi- keinginan yang belum terwujud Bang Deka sehingga menunda lagi pernikahan? Sebenarnya dari dulu masuk ke dunia entertain, tujuan saya adalah pengen memberangkatkan haji ke orang tua kayak gitu kan. Nah, jadi Mulia banget. ketika itu waktu di zaman 2001-an itu kan habis lah ketika itu karena kan tidak ada dalam bumi berarti setelah sekarang kan, jadi aku pikir Allah memberikan rezeki ini mungkin cara Allah untuk mempercepat nazar saya, niatku udah. Nah, dan termasuk pun konten STV itu bismillahirrahmanirrahim, mungkin cara Allah untuk mempercepat itu kan. Kayak gitu. Kalau aku tidak pernah nge-GR kamu, jadi ya Allah terima kasih, mungkin ini caraku mempercepatnya udah. Jadi mungkin kalau duitnya banyak atau kumpul, berangkatlah haji mereka, umroh dah kan. Kalau haji kan tidak bisa lagi kan. Iya, Umur, kalau haji harus ini lagi nunggu lagi Bang. umur juga kan, katanya tidak boleh di atas Iya. 40 gitu. Jadi bahkan umroh itu kan. Takutnya kenapa kan? Ketika sudah berumah tangga, ketika kita sudah berumah tangga, Lain. Ya. uang harta istri, harta suami itu sama gitu. Iya. Harta bersama, takutnya Iya. nanti pihak istri kita nagih, dia tidak boleh kan. Nggak Dia boleh. keberatan atau Oke. tidak ada keberatan tapi mukanya balik lagi kan. Karena dia Oke. atau malah nanti dia bilang kayak gini, kalau orang tua kamu berangkat, berarti orang tua aku berangkat kali. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, takutnya nanti terjadi. Jadi sebelum terjadi, biarlah dia menikah gitu. Jadi harus cita-citanya mau dicapaikan dulu, baru mau menikah. Menikah lagi. Nah, menikah lagi ya. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Bang Deka Chandra. Itu tadi sudah ada cita-cita yang Pertanyaan terakhir terakhir. ya. Pertanyaan terakhirnya apa selain keinginan Bang Deka mewujudkan mimpi untuk mengumrohkan orang tua, cita-cita yang paling Bang
inginkan? Yang paling Bang Deka inginkan? Kalau Sebenarnya sudah punya uang banyak, kalau sudah ada uang, terus uangnya mau diapakan, terus keinginan yang lain apa? Cita-cita selanjutnya? kalau dulu kan kalau masih di usia belia 20-an kayak gitu kan, di bawah 30 lah kayak gitu, itu apa ambisinya luar biasa loh. Iya benar. Sumpah kan, dulu kan sampai nangis, ya Allah pengenan beli ini, ya Allah Hmm. pengen ada cuma ada. Hmm. Tapi sekarang ternyata Allah memberikan rezeki itu ketika kita sudah siap gitu. Takutnya aku tuh kalap gitu kan. Jadi ketika sekarang aku nanya dengan adik-adikku ngomong, dulu aku pengen beli ini, aku pengen rumah ada AC, pengen apa lagi, pengen ini. Tapi setelah duit itu ada, sekarang tidak kalap. Jadi menerima, bahkan mungkin lebih masuk ke tabungan gitu. Bukan sayangnya duit, tapi bukan sayangnya duit. Ternyata itu cuma nafsu. Karena itu nafsu pengen beli ini, pengen beli motor, pengen beli itu. Tidak. Jadi tidak. Lebih Jadi ke beli itu. Kalau uang yang penghasilan selama ini diapakan hanya ditabung? sementara ini ditabung. Hanya ditabung. Tidak Dan untuk beli aset-aset atau kalau beli suatu. upgrade peralatan syuting tuh ya kali kan. Tapi kalau yang calon-calon dia beli mobil dulu gitu. Ya, beli mobil, beli tanah, beli rumah itu. Karena kenapa? Karena kalau kenapa belum beli rumah? Karena aku masih tinggal di rumah tua, ya kan? Dan seorang yang masih mandiri, masih single, belum menikah, tiba-tiba dia pisah dari orang tua tuh agak ironis untuk kita kalau single kan? Ya, kecuali kalau kita punya istri kan, kewajiban kita pindah ya. Tapi kalau aku dewekan, tiba-tiba pindah tuh sombong, mungkin aku dicap sombong gitu. Kan orang tua masih ada gitu kan? Jadi Rumah tua besar. cita-cita akhirnya seperti itu ya Bang ya. Intinya sekarang sudah tidak terlalu ambisius lagi. Menjalani hidup kalau adanya. aku tuh takut bercita-cita. Kenapa sih kan? Kalau dulu udah obsesinya luar biasa, pengen ini, pengen itu. Jadi kalau keinginan apa sih? Kalau keinginan Pasti sekarang, ada sesuatu yang diinginkan ya. kalau keinginan sekarang saya pengen mendapatkan rezeki itu terus menerus dari Allah gitu. Amin. Dan kalau ditanyakan tentang Amin Ki. kalau tentang rencana pengen buka usaha apa, Ya. kembali lagi aku nih biasanya membuka sesuatu tuh berdasarkan dari jiwa dan hobi gitu kan. Jadi itu nanti bakal dipertanggungjawabkan secara pribadi deh. Beda halnya ada orang tuh misalkan investasi tiba-tiba buka kafe gitu ya, atau kafe atau distro gitu. Nah aku nih kurang, aku lebih ke sesuai dengan jiwa dan hobi aku. Aku pengen nanti punya studio rekaman sendiri. Nah, gitu. itu maksudnya. Itu Jadi targetnya. akhirnya target dari Punya Bang studio Deka rekaman Chandra sendiri, punya studio stasiun TV sendiri, amin kayak gitu kan. punya radio sendiri. Kayak gitu. Amin. Karena memang Nanti jangan lupa kru-krunya kita ya. Artis-artisnya Ya, kita. Artis-artisnya jadi kita. lah bos masa ini mana jadi kru. Jadi iya, saya ininya produser atau Produsernya. manajernya Bang Deka ya. Oke, baik. Jadi semoga cita-cita kita tercapai dan Amin, jangan amin. lupa ya kalau butuh MC dan panggil kita bertiga. bisa. Saya Erika Kamal. Saya Deka Chandra Asena. Saya Suzuki. Oke, jangan lupa untuk selalu share, like, comment, and subscribe Motivasi untuk ke pendengar untuk dong. Erika Pemirsa Kamal di show rumah. up-nya ya. Terakhir silakan motivasi atau Motivasi. kalimat-kalimat indah dari Bang Deka. Bukan kata-kata terakhir ya. Bukan kata-kata mati dong. Zaki. Habis ini aku kan motivasi, habis itu Kata-kata terakhir. Jangan Kata terakhir. Sebelum Oke. dieksekusi kan. Silakan Bang. Pertama, dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan bahkan terima kasih kepada semua pihak tuh yang selalu menjadikan Deka Chandra Asena itu untuk menjadi tontonan yang menarik kan. Ya, gitu kan. Itu luar biasa kan, karena kenapa? Sebagai penampil di dunia internet tanpa ada followersnya, apalah arti kita. Betul. Betul, karena aset terindah, aset terbesar dari seorang penampil di dunia maya itu adalah followers atau pengikutnya. Jadi sampai saat ini saya terus mengucapkan jutaan terima kasih kepada penonton setia Deka Chandra dan dulur gale-gale kayak gitu kan. Terus bagi yang pengen memulai karir seperti saya gitu kan, itu tidak gampang, artinya bersabar kan. Iya. Bersabar, dan kalau memang kamu tidak hobi-hobi nih ya di dunia seperti ini, gak usah Nggak lah, usah nggak ide. usah lah ide. Kenapa ini kan berat banget seperti tadi diceritain dari awal gitu. Kalau memang kita tuh udah jiwanya kesini, kayaknya nggak usah lah, karena ini memang bukan sekedar profesi, ini harus didasari dengan hobi. Tapi kalau kamu yang benar-benar ada jiwa dan hobi ke arah sini, itu lanjutkan. Yuk, monggo Monggo dilanjutkan. dilanjutkan, karena ini hobi kita. Jadi kasarnya ketika hobi itu kan jauh sebelum dibayar
kita bakal tetap lakukan. Kan ini hobi. Iya. Dan lama-lama hobi itu ketika sudah profesional kita bakal dibayar gitu. Iya benar. Tapi yang namanya orang hobi, bayangkan orang hobi main bola tangkis. Mau duitnya habis 100.000 semalam tuh, tetap dia main bola tangkis. Nah kayak gitu lebih kurang. Jadi lanjutkan bagi anda yang punya hobi yang sama di dunia hiburan kayak gini. Tapi kalau yang cuma sekedar pengen mengunci beruntungan dan tidak ada bakat dan minat ke arah dunia hiburan tuh, Gak lebih baik usah tidak jadi. usah. Karena ujung-ujungnya nanti pasti tidak berhasil. Betul. Menurut saya, menurut data surveiku kayak gitu. Oke. Itu Zaki, itu kata-kata bijak. Pesan terakhir. silakan pesan-pesan Mas terakhir Agus. untuk penutup kita. Terima kasih Zaki. banyak yang udah telah mendukung saya. Jangan lupa coblos. Oke, Zaki silakan ditutup. Oke, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Yang pasti jangan lupa ya diingatkan buat subscribe channel YouTube-nya. Erika Kamal Show Show Up. Up. Thank you Bang Deka Chandra. Terima kasih Erika, terima kasih Zaki. Sudah datang ke sini. Sawadee Zaki. Terima kasih Terima Erika. kasih. Bye. Bye-bye. Kemana belum diterima dia? Terima kasih banget buat kamu yang udah nonton kita ya. Dan semoga apa yang kita obrolin tadi bisa menginspirasi kamu untuk menjadi lebih baik lagi dan mencapai cita-cita kamu. Jangan lupa untuk selalu share, like, comment, and subscribe Erika Kamal Show Up. Dadah!